Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fitri dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi 2D Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kation golongan 4. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah kimia kualitatif. Baik, langsung saja ke materi. Ikhtisar presentasi kation golongan 4, diantaranya analisa pendahuluan kation, analisa kualitatif, perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif, dasar teori kimia kualitatif, prinsip analisis pendahuluan kation, analisis kation golongan 4. Selanjutnya ada analisa pendahuluan kation, meliputi 1. Dilihat dari bentuknya, 2. Dari warnanya, 3. Dari baunya, 4. Sifat higroskopis, dan yang 5. Sifat asam dan basa. Kemudian ada analisa kualitatif. Itu dilihat dari 2 cara. Yang pertama ada cara basah, dan yang kedua ada cara kering. Cara kering meliputi mengamati bentuk kristal, melakukan pemanasan dengan mengamati warna, gas, dan lain-lain, kemudian melakukan uji nyala. Di sini ada perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur dengan angka atau pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, bukan eksperimental. Selanjutnya ada penelitian kuantitatif. Memiliki sifat yang terperinci dan terukur, alur penelitian kuantitatif sudah terencana sejak awal. Perbedaan desain penelitian tersebut membuat data yang diperoleh pada penelitian kualitatif lebih banyak bersifat naratif, sedangkan pada penelitian kuantitatif lebih banyak berupa angka. Kemudian ada dasar teori dan prinsip. Untuk tujuan analisis kualitatif sistematik, kation-kation diklarifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation itu terhadap beberapa reagensia. Dengan memakai reagensia, golongan secara sistematik dapat ditetapkan ada tidaknya golongan-golongan kation dan dapat juga memisahkan golongan-golongan ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Reagensia golongan yang dipakai untuk klasifikasi kation yang paling umum adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Secara prinsip, zat yang akan diidentifikasi dilarutkan, kemudian ditambahkan reaksi tertentu yang sesuai, yang akan mengendapkan segolongan kation sebagai garam yang sukar larut atau hidroksinya. Reaksi haruslah sedemikian rupa sehingga pengendapan kation golongan kation selanjutnya tidak terganggu atau sebelumnya dapat dengan mudah dihalangkan dari larutan hendak dianalisis. Selanjutnya analisis kation golongan 4. Yang pertama, kalsium atau Ca2+. Diambil 1 ml larutan CaCl2, dimasukkan ke dalam beberapa tabung reaksi dan ditambahkan amonium karbonat, maka akan terjadi endapan amorf CaCO3. Jika dididihkan, endapan akan menghablur. Endapan larut dalam air yang mengandung CO32- berlebih karena terbentuk bikarbonat. B. Kalium ferrosianida berlebih, maka akan terbentuk endapan putih dari CaFeCN6. C. Amonium oksalat. Dalam larutan yang dibuat alkalis dengan NH4OH dan NH4Cl akan terjadi endapan Ca oksalat yang tidak larut dalam asam asetat tapi larut dalam asam mineral. D. Kalium kromat. Pada larutan sedikit basa akan terjadi endapan kekuningan yang larut dalam asam mineral encer dari CaCr04. 2. Strontium atau Sr2+. Diambil 1 ml larutan strontium, nitrat, dan klorida, dimasukkan ke dalam beberapa tabung dan ditambahkan larutan amonium karbonat, akan terbentuk endapan putih dari SrCO3.
B. Larutan amonium oksalat, maka akan terbentuk endapan strontium oksalat atau putih, sedikit larut dalam asam asetat dan air, mudah larut dalam asam mineral. C. Larutan kalium kromat, maka untuk larutan pekat akan membentuk endapan kuning. Larutan pekat maupun encer bila mengandung asam asetat tidak akan membentuk endapan bila ditambah dengan kalium kromat. D. Asam sulfat encer, maka akan terbentuk endapan putih strontium sulfat. Endapan tidak akan larut walaupun dididihkan. Ketiga, barium atau Ba2+. Diambil 1 ml larutan BaCl2, dimasukkan ke dalam beberapa tabung dan ditambahkan A. Amonium oksalat, terbentuk endapan putih barium oksalat. Endapan larut dalam asam asetat. B. Kalium kromat, terbentuk endapan kuning barium kromat. Endapan larut dalam asam mineral tetapi tidak larut dalam asam asetat. C. Asam sulfat encer, terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam asam mineral. D. Amonium karbonat, terbentuk endapan putih barium kromat larut dalam asam encer. Kemudian di sini ada tabel identifikasi kation. Yang pertama, BaNO32 ditambah K2CrO4 terjadi endapan kuning. Yang kedua ada SrNO32 ditambah NH42CO3 terjadi endapan putih. Dan yang terakhir ada CaNO32 ditambah K2CrO4 yang terjadi endapan kuning. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.